قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan Ustadz Bingung, Ustadz Alnof Dinar, yang videonya sudah kita angkat beberapa waktu yang lalu, di mana Pak Alnof Dinar ini mengaku sudah banyak bertanya kepada orang-orang salafi, siapa imam yang mereka ikuti. Karena mereka ini mengaku pengikut para salaf, ya, pengikut ulama salaf. Akan tetapi ternyata ketika berceramah, ketika mengisi kajian, mereka mengutip perkataan Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi sebenarnya mudah saja menjawab Ustadz Bingung ini kaum muslimin, ya. Dia sendiri sebenarnya tidak faham terhadap slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengikuti manhajnya dalam beragama, di dalam berakidah, di dalam beribadah, di dalam cara bermuamalah. Kita mengikuti manhaj salaf, ya. Penisbatan kita ini kepada manhajnya, bukan kepada orangnya. Seandainya orangnya menyelisihi manhaj Nabi Muhammad SAW, manhaj para sahabat, meskipun hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ya tidak akan diikuti. Ya. Dan kemarin kita sudah menanggapi video dari Ustadz Alnof Dinar ini dengan video dari Ustadz Mujiman, ya. Ustadz Mujiman ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang dipertanyakan oleh Ustadz Bingung ini. Tapi kali ini kita akan menyimak penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam kaum muslimin, di mana beliau juga membahas hal yang sama, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang dipertanyakan oleh Ustadz Bingung tersebut kaum muslimin, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Jadi ada orang penceramah lah, ya, banyak yang view juga, mengkritik apa yang mereka sebut salafi lah gitu. Jadi orang-orang yang berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman 3 generasi terbaik. Tapi yang beliau kritik adalah begini nih, kurang lebihnya nih. Kenapa orang-orang yang mengaku salafi itu tidak berani merujuk kepada satu ulama tertentu, beliau bilang gitu, ya. Padahal selalu mereka kan sering menyebut ada Albani, Ibnu Taimiyah, tapi nggak mau berani merujuk ke satu aja di antara mereka. Mereka cuma menyebutnya Al-Quran Sunnah gitu. Nah, pertanyaan anak, memang perlu ya kita harus ke satu ulama atau gimana sih sebenarnya persoalan ini, Ustaz? Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, enggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Alhamdulillah. Tentunya, ya, ulama adalah pewaris para nabi, ya. Para ulama, merekalah yang sangat paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Namun ulama kan tidak satu. Para sahabat, ya, ulama sahabat banyak, ulama tabi'in banyak, ulama tabi'ut tabi'in banyak.
Di antara mereka yaitu imam madhab yang 4 yang sangat terkenal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama yang semasa dengan Imam Malik banyak, Imam Laits bin Sa'ad dan yang lainnya. Yang semasa dengan Imam Syafi'i banyak, ya. Yang semasa dengan Imam Ahmad pun banyak. Maka ya, yang menjadi permasalahan apakah kebenaran itu terbatas pada seorang ulama? Tidak mungkin, karena ulama bukan nabi. Ulama seorang manusia yang bisa jadi jatuh kepada kesalahan. Maka dari itulah, siapa yang mewajibkan untuk mengikuti ulama tertentu tanpa ulama yang lain, maka wajib dia membawakan dalil. Ya, Imam Syafi'i saja tidak pernah mengatakan kepada muridnya, kalian harus merujuk aku dan jangan keluar dari pendapatku. Yang dikatakan Imam Syafi'i tegas, ajma'al ulama ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha li qawli ahad. Para ulama sepakat, ya, kalau orang telah jelas kepadanya sunnah rasul, maka tidak boleh ia tinggalkan sunnah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Karena yang pasti benar hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul fal qawlu ma qalahu rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam bukuku ini, ya, pendapatku yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka yang harus kalian ambil sunnah Rasul. Beliau tidak mengklaim bahwa pendapat beliau yang paling benar. Mazhab beliau tidak boleh ya diselisihi. Dan tidak pernah juga para ulama mewajibkan murid-muridnya harus ikut dirinya. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Nah, ketika kita ditanya siapa yang menjadi rujukan kamu dari ulama, kita katakan ulama banyak, ya, dan semua kami merujuknya. Dari mazhab yang 4, siapa yang kamu jadikan rujukan? Mereka semua ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua ulama, ya. Maka kita jadikan mereka semua rujukan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah tidak pernah mengatakan tanya ahlinya dari mazhab tertentu, tapi secara mutlak. Makanya kita Al-Qayyim, Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada ulama tanpa ditentukan dari mazhab manapun juga. Jadi salaf itu nggak punya rujukan, nggak punya rujukan ulama. Kita katakan, subhanallah, maksud Anda apa ini? Apakah maksudnya kami hendak menjadikan satu ulama saja sebagai pegangan tanpa usul ulama yang lain? Ini tentu sebuah perkara yang aneh. Ya, kenapa? Karena kebenaran tidak hanya berkutat pada seorang ulama. Ya. Kalau Rasulullah kita jadikan satu-satunya, na'am. Karena beliau mendapatkan wahyu, beliau maksum. Dan Allah mewajibkan kita untuk menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya. Jadi sungguh sangat membingungkan ya orang yang menganggap bahwa salafi tidak punya ulama rujukan. Padahal dalam tulisan para ulama salaf selalu menyebutkan para ulama juga. Silahkan baca buku-bukunya Syekh Albani. Ya. Beliau selalu membawakan perkataan para ulama terdahulu, namun tidak mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Demikian pula Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa sih Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah yang selalu kalian jadikan rujukan gitu kan? Pertama, karena kita melihat mereka punya ilmu yang sangat luar biasa. Namun kita pun tidak pernah punya keyakinan bahwa kebenaran hanya berporos pada mereka. Karena kalau kita ahlu sunnah sudah jelas manhajnya, merujuk Al-Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Siapapun ulama yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan pemahaman salafus saleh, kita jadikan rujukan.
Tapi siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salafus saleh, kita tidak mau merujuknya. Kalau jelas-jelas menyimpang, ya, maka dari itu kita harus tegaskan ini. Kita pahamkan. Pertama, ulama itu banyak, nggak satu orang saja. Yang kedua, ulama tidak pernah mewajibkan umat ini untuk mengikuti dirinya. Semua ulama mewajibkan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah selalu merujuk pemahaman salafus saleh. Dan para ulama yang kita jadikan rujukan pun adalah mereka yang betul-betul mengagungkan sunnah dan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu yang kita jadikan patokan. Allahu a'lam. Nah, kaum muslimin, itu tadi jawaban dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Mudah-mudahan Ustadz bingung, tidak bingung lagi sekarang, ya. Sudah jelas jawabannya, bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, yang mengaku sebagai salafi, mereka itu mengikuti para ulama yang mengikuti manhaj para salafus soleh. Dan ulama itu banyak, tidak hanya satu imam saja, ya. Dan imam pun ada banyak. Nggak harus mengikuti satu imam saja. Karena memang para imam sendiri tidak pernah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti mereka saja. Imam Syafi'i, ya, ketika beliau menulis kitab, ya, tidak pernah ada di dalam kitab beliau mewajibkan kaum muslimin harus bermadhab kepada beliau saja. Ya, tidak boleh mengambil pendapat madhab lain. Tidak ada, ya. Tapi justru yang aneh, nah ini kaum muslimin, ya. Sebenarnya kalau kita mau membalikkan pertanyaan, sebenarnya yang aneh itu justru adalah pengikut Ustadz bingung tadi, ya, termasuk Ustadz bingung tadi. Itu aneh, mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, imamnya Syafi'i, tapi amaliyahnya tidak mencontoh Imam Syafi'i. Coba, lebih aneh kan? Kalau orang-orang salafi nggak aneh. Mereka mengikuti pendapat Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mereka mengikuti pendapat mereka karena mereka itu mengikuti pendapat para ulama salaf. Nah, seperti itu. Sementara ini, rombongan Ustadz bingung ini mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, tapi amaliyahnya banyak yang tidak mengikuti Imam Syafi'i. Coba, Imam Syafi'i nggak pernah merayakan acara maulid Nabi, nggak pernah tahlilan, nggak pernah sholat pakai usoli. Ya, coba. Kalau mereka mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, mana riwayat Imam Syafi'i pernah merayakan acara maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara tahlilan, acara yasinan, acara sholawatan pakai ketimpringan? Nggak ada. Jadi, Ustadz bingung ini sebenarnya yang membingungkan kaum muslimin, ya. Mengaku sudah bertanya kepada orang-orang salafi, tapi ternyata itu ucapan dusta kaum muslimin. Mana pernah dia tanya? Coba, ya, kalau memang pernah bertanya, coba dikasih buktinya. Ya, video atau apalah ketika beliau mendatangi ustadz-ustadz salafi yang ada di Pekanbaru. Coba. Ya, kalau hanya sebatas mengklaim saya pernah bertanya kepada orang-orang salafi ini dan itu, tapi tidak mendapatkan jawaban sama sekali, ya kami juga bisa, ya kan? Tapi coba buktikan. Dan sekarang coba buktikan juga, kalau memang pengikut Imam Syafi'i, mana riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah merayakan maulid Nabi, pernah merayakan Isra Mi'raj, pernah menggelar acara tahlilan, yasinan, sholawatan pakai ketimpringan, dan lain sebagainya. Ya, coba buktikan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.